pada 1000 karamat. Kenapa? Karena istiqomah itu sangat berat. Orang yang bisa istiqomah itu adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ulama mengatakan hidayah bagi orang Islam, hidayah bagi orang beriman, kita sering meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dapat hidayah. Apa garang hidayah bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman? Apa garang hidayah bagi orang Islam? Hidayah bagi orang Islam, hidayah bagi orang beriman adalah bisa istiqomah untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah bagi orang kafir, hidayah bagi orang yang bukan Islam adalah masuk ke dalam Islam. Adalah masuk ke dalam agama Islam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah serta inayah dan keistiqomahan untuk beramal beribadah kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam beramal, di dalam beribadah, ulama mengatakan ada 4 penghalang sehingga orang tersebut tidak mampu untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nih malas beramal. Kita nih malas beribadah. Kita terhalang untuk beramal, terhalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 sebabnya. Yang pertama, al-jahlu. Karena jahil. Karena tidak tahu keutamaan salat berjamaah lalu kadahakon menggawi sembahyang berjamaah. Karena kada tahu keutamaan membaca Al-Quran lalu kada mau membaca Al-Quran. Karena kada tahu puasa sanayan Kamis itu bagus selalunya kada mau puasa sanayan Kamis. Karena kada tahu ba'amaliyah di bulan Rajab itu bagus lalunya kada hakon ba'amaliyah di bulan Rajab. Ini kan baraknya bulan Rajab lah 5 hari lah. Kurang lebih 5 hari ya kalau lagi lah. Mudahan panjang umur lah, panjang umur. Itu Nabi Muhammad meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Itu doa Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu doa Nabi Muhammad. Pingin banget disampaikan ke bulan Ramadan. Lah, kapan Nabi Muhammad meminta? Mulai bulan Rajab sudah meminta. Nah, bahkanlah guru-guru kita di Hadramaut di Tarim sering mengatakan bahwasanya para aulia wassalihin itu menyambut bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Ya kah? 6 bulan. Nah, ya harusnya saat ini sudah kita persiapkan ya kan. Makanya ulama-ulama bahari itu menyambut bulan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Rajab itu sebulanan puasa. Rajab itu sebulanan puasa. Rajab sebulanan puasa. Kemudian pulang Sya'ban sebulanan puasa. Ramadan begini sebulanan. Jadi 3 bulan tuh. Rajab sebulanan, Sya'ban sebulanan, Ramadan sebulanan. Maka guru jar bulan Sya'ban tuh kada boleh berpuasa. Amunnya kada dirait maka itu lah bujur aja kada boleh. Tapi kalau nya dirait boleh lah. Dirait, disambung. Kalau kada paham dirait, disambung. Lah, mulai tanggal 1 Sya'ban sampai akhir Sya'ban nya puasa aja. Kan ada ya kalau disebutkan dalam kitab fikih lah. Diharamkan berpuasa. Ya kalau 2 hari raya ada boleh puasa. Hari Idul Fitri lawan hari raya Idul Adha. Kalau bang ibaratnya orang bertakbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nya nawa itu sama gadin. Kada mau ya kalau entah itu hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha itu. Ya kan? Kemudian bilang di antara yang kada boleh berpuasa apabila ya yaitu ayam musyak. Ayam musyak. Kemudian tasyrik dulu ya Allah. Tasyrik itu terjadi di bulan Dzulhijjah lah. Tasyrik
Tanggal 11, 12, 13. Orang masih bahasa sembelihan masih itu. Ya kada? Masih bahasa sembelihan masih boleh lagi menyembelih tasyrik tuh. Kalau bang ibaratnya berkurban tuh tanggal 10 Dzulhijjah aja. Ada 11 boleh nyembelih. Tanggal 12 boleh. 13. Nah, ini akhirnya ya lah. Nah, itu kada boleh coba puasa tuh. Ya lah. Hari Raya Idul Adha masih ya lah. Masih suasana Hari Raya Idul Adha. Hari Raya makan-makan. Mungkin kita orang Indonesia nih Hari Raya Ketupat ya kan. Nah, Hari Raya Ketupat artinya makan-makan ya kalau. Ada boleh tak? Tasyrik. Ada boleh. Nah, kemudian bolang di antara yang kada boleh berpuasa adalah imbah nispo. 16 Sya'ban, 17 Sya'ban, 18 Sya'ban, 19 Sya'ban. Kada boleh itu puasa tak? Kemudian yang terakhir adalah ayyamus syak. Ya kah? Hari Ragu, syak itu kan ragu artinya. Ayyamus syak, hari Ragu. Masih bingung masih. Ini masihkah Sya'ban atau sudah masuk ke bulan Ramadan? Itu kan lagi saat-saat kita itu menanti sidang isbat. Ujar menteri agama kita isuk puasaan jar. Hanya puasa ya kalau kada aku jar. Ulun guru aja kada semahadang nang itu jar daripada mahadang puasan isuk atau kada jar. Puasa rana ibadah juga. Oh kada boleh. Inya itu pang kita beribadah tuh 4 aturan Allah bukan aturan kita. Alah, ada pian ulun lah mendapati sebagian nang itu. Aku jar, kayak orang tuh abut mencari kabar jar. Menunggu hilal ngarannya yang ditunggu itu lah. Nunggu hilal jar. Ini isuk nih puasaan kah? Kada kah? Masukkah dalam Ramadan? Belum kah? Daripada bingungnya baik puasa rane puasa tuh bagus jar. Nah, menurut kita bujur kalau beribadah menurut kita bujur ya bagus, tapi kita nih beribadah 4 aturan Allah. Ya kan? 4 aturan Allah jar Allah taala. Nah, ada amunnya melihat hilal, aturannya nih ya Allah. Masuk bulan Ramadan barulah kita puasa. Amunnya kita kada mampu ya kan? Kada mampu kada bisa menghitung ilmu falak karanya itulah. Menghitung nah hilal mahilal nih. Menghitung ini sudah hidup ke bulan belum kah? Kada mampu? Umpat orang banyak ya lagi ijma ulama. Nah, natar kecuali lah. Jadi Sya'ban tuh kada boleh puasa. Nah, kecuali puasa qada, puasa nadar. Ya kah? Puasa qada itu kan wajib. Puasa nadar itu kan wajib. Lah, kemudian puasa yang dirutinitaskan. Misalnya rutinitas puasa Nabi Daud. Lah, rutin puasa Nabi Daud. Sehari puasa sehari kada. Nah, itu imbah Sya'ban tuh kan Bapak? Sya'ban tanggal 15 Sya'ban puasa. 16 Sya'ban kada puasa. 17 Sya'ban puasa pulang. Kemudian 18 Sya'ban kada puasa. 19 Sya'ban kada masalah karena sudah rutin atau pian biasanya puasa Senin Kamis. Piannya rutin Senin Kamis tuh puasa. Kalau bang ibaratnya mantang-mantang Sya'ban kada Senin Kamis pian puasa. Pas karena bulan imbah nispo nih. Ada masalah. Kemudian pulang puasa yang barait basambong. Karena pian puasa mulai tanggal 1 Sya'ban puasa, 2, 3, 4 sampai ke 15, 16 puasa pulang, 17 puasa pulang, bahkan pian tuh puasa ibaratnya mulai bulan Rajab. Ada masalah. Nah, ini yang dilakukan oleh para aulia wassalihin. Di dalam momentum orang tuh menyambut bulan Ramadan, mereka puasa Rajab sebulanan. Sya'ban sebulanan. Ramadan santai aja lagi sudah biasa puasa dah. Ya kah? Ramadan beribadah sama malaman suntuk santai aja lagi karena sudah terbiasa Rajab, Sya'ban, sudah terbiasa sudah puasa terbiasa, bacaan Al-Qur'an terbiasa, beribadah terbiasa. Ibarat nang kayak kendaraan tuh masen tuh dirayan dulu. Ya kah? Amunnya langsung ibaratnya hidupi statar lah, langsung gas 100 km langsung, ada lawas atau setahun 2 tahun. Angka itu juga kan seorang beriman, seorang muslim lah masuk bulan Ramadan harus dilatih dahulu. Kapan melatihnya? Bulan Rajab. Makanya ada perkataan lah Rajab bulan menanam,
Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Lah, Rajab menanam, Sya'ban menyiram, Ramadan memanen. Siapa orang, bahkan ulama mengatakan, siapa orang yang tidak menanam apapun di bulan Rajab, tidak bakal menyiram apapun di bulan Sya'ban. Siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, menyiram di bulan Sya'ban, maka dia tidak akan memanen apapun di bulan Ramadan. Nah, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, hidayah dan keistiqomahan sehingga kita bisa beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di bulan Rajab, berikan keberkahan di bulan Sya'ban. Namun di dalam beramal, di dalam beribadah itu ada penghalang-penghalangnya. Kita nela malas beramal. Itu manusiawi Bang lah, manusia, lain malaikat. Malaikat tuh ada pernah malas. Malaikat Azrail jar lagi koler mencabut orang, kadada. Malaikat Jibril koler menurunkan wahyu, kadada. Lah kadada. Nya sifat malas, sifat koler lah bahasa kita Banjarnya adalah. Nah, itu terjadi di manusia aja. Nah, sifat malas di dalam beramal beribadah atau penghalang seseorang untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan 4 perkara. Yang pertama al-jahlu, karena jahil. Lah, salat berjamaah. Kita nih salat berjamaah kenapa ya? Karena tahu. Iyalah. Nah, kita salat berjamaah, kita duduk di masjid, kita hadir majelis, kita i'tikaf di masjid. Kenapa ya? Karena kita tahu. Kalau kita kada tahu, kada mau sih Bapak. Kesini ya Allah. Karena kita tahu pahalanya ganal. Ingat situ aja dulu. Ya kan, 27 derajat, kemudian i'tikaf di masjid ini pahalanya lebih afdol daripada beribadah selama 1 tahun. Kemudian pulang hadir majelis itu terperinci benar tak? Hadir majelis itu kadusa berjam-jam, 1 saat aja 1 detik aja lebih afdol daripada 1000 rakaat sholat, lebih afdol daripada 1000 mensolati 1000 jenazah, lebih afdol daripada menjenguk 1000 orang sakit. Itu terperinci benar. Artinya kita hadir di tempat ini, entah itu sholat jamaahnya, entah itu kita membaca wiridnya, entah itu kita hadir majelisnya, entah kita i'tikaf di masjidnya, entah kita sholat isyraknya. Kenapa? Karena kita tahu. Kalau kita kada tahu, maka kita tidak akan mungkin hadir di tempat yang mulia ini. Kita tidak akan mampu beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi kita beribadah? Karena kita tahu. Nah, orang yang kada beramal beribadah Bang, karenanya kada tahu. Lah, kada tahu Bang, i'tikaf itu ganal pahalanya. Kada tahu Bang, hadir majelis itu besar pahalanya. Kada tahu Bang, bahwasanya membaca Al-Qur'an itu bagus. Kada tahu Bang, bahwasanya menghidupkan 1 Rajab itu luar biasa pahalanya. Itu setanggal 1 Rajab tuh pian malam mustajab doa. Banyak-banyak berdoa tak? Banyak-banyak berdoa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, tanggal 1 Rajab itu beliau banyak beramaliyah, banyak berdoa khususnya. Karena apa? Karena malam mustajab doa, malam 1 Rajab. Pian bisa centang itu kenapa? Apabila tanggal 1 Rajab. Lah. Itulah munnya jadwal main bola mengatakan benar. apa Indonesia PS Vietnam kah? Oh, kada tahu. Oh, mengatakan mana jam berapa main jar? Indonesia apabila main jam berapa main jar? Oh, mengatakan benar. Tanggal 1 Rajab yang dinyatakan. Tanggal 1 Rajab. Nah, itu malah mustajab berdoa tuh. Sayyidina Ali kada gegampangan, ana Madinatul Ilm wa aliyun babu hajar Nabi Muhammad. Aku ini gudangnya ilmu, gerbangnya ilmu siapa? Sayyidina Ali. Saking luasnya keilmuan Sayyidina Ali, saking tingginya keilmuan Sayyidina Ali nih. Sayyidina Ali dengan ilmu beliau, dengan kepintaran beliau tanggal 1 Rajab beramaliyah, beribadah, ya kan? Sama malaman suntuk. Nah, salah satunya nih ya Allah. Kemudian pulang malam nisbo, malam 2 hari raya.
Itu bagus kita beramal, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ngaran kita nih terpengaruh dengan budaya ya sambatannya lah. Ya karena masalah juga Bang lah. Cuma ya jangan sampai ibaratnya budaya Islam kita tinggalkan. Ampun maaf, kita malam tahun baru memperingati benar. Bagus saja, bukan melarang, bagus saja, ya kah? Peringati dengan maulid, ya kah? Dengan sesuatu yang positif nih lah. Tapi malam 1 Rajab kita peringati juga, hari-hari besar Islam kita peringati juga, ya kah? Kita peringati juga baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarak, lah banyak ibadah salawat, banyak ibadah istighfar, khususnya banyak-banyak minta, banyak-banyak berdoa. Kenapa? Ulama mengatakan malam 1 Rajab mustajab doa, pangabulan berdoa. Nah, kenapa ya banyak ada menggawi? Karena jahil. Karena kada tahu tadi. Nah, itu yang penyebabnya, karena kada tahu. Nah, jadi terhalang beramal, terhalang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghalang orang beramal, penghalang orang beribadah ada 4. Yang pertama al-jahlu, karena ketidaktahuan. Karena tidak ada ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, dha'ful iman. Lemahnya iman. Terkadang tahu aja kita salat berjamaah nih pahalanya ganal. Salatul jamaah tafdulu bis salatil fard bisab'i wa 20 darajah. Hafal malah. Baru selalu terjemahkan kita tahu pian. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian, daripada sebanyak 27 derajat. Hafal berataan ya kalau. Nah, itu hafal berataan kita. Cuma terkadang karena iman kita nih lemah, lalu datang malas. Sama aja jujur. Di masjid 2 rakaat. Nah, 2 rakaat. Di rumah 2 rakaat. Nah, sekali kada apa-apa aja. Nah, ya kan? Padahal tahu pahalanya beda. Bujur aja sama 2 rakaat. Di sini 2 rakaat. Di rumah 2 rakaat. Sama 2 rakaat. Cuma ngaran iman lemah lah. Lalu kada tagawi uyuh pangjar. Nah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan seandainya orang-orang mengetahui keutamaan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di salat berjamaah, apalagi salat subuh, niscaya mereka akan mengerjakan salat subuh berjamaah itu dalam keadaan merangkak datang ke masjid. Wah, jaka tahu. Ya kah? Ini kadang merangkak tuh apa ya? Merangkak kalau bating kaong. Bating kaong mulai rumah bayangkan. Ada orang menyembalang bating kaong, ya Bapak ke masjid takwa. Nah, ini orang tahu keutamaan salat berjamaah. Kada dapat nggak kedengaran maka itulah. Bating kaong berjalan gini ini jarang. Ya. Nah, tapi ini alhamdulillah ya kalau fasilitas ya selama itu nyaman aja kita. Menulungan dari handal bakti nih. Ulungan dari handal bakti ya kalau handal bakti. Ada aja bisikan derandek bahkan derandek kata kau ya Allah. Bapak berjalan batis selon, berjalan batis jam berapa tulaknya? Selama itu mudah ya Allah, yang ada mudah ya. Kau pulang waktu yang lain digunakan sagan beramal beribadah yang lain-lainnya adalah memang bangla al ajru ala gadri ta'ab jelah. Pahala itu, ganjaran itu diberikan ya tergantung sulit uyuh ibadah itu dilakukan. Semakin sulit, semakin uyuh ibadah itu dilakukan, pahalanya ganal juga. Tapi yang menulun berjalan, ada aja bisikan deraan bapak berjalan. Mulai handal bakti nih baratnya kah? Katakwa. Baik bermobil ya kah? Nyata. Bilanya hujan kada kehujanan, bila panas kada kepanasan. Nah jadi karena lemahnya iman lah, kita tahu salat berjamaah ini bagus. Tahu aja kita iktikaf di masjid pahalanya ganal. Kita tahu bahwasanya hadir majelis itu pahalanya ganal. Nah, cuma gara-gara iman kita tuh lemah, lalu timbullah malas. Kain aja ginjar, ada aja hari isuk. Kain aja ginjar, ada aja hari isuk. Sudah juga kemarin aku berjamaah. Tiap malam, tiap subuh, sembahyang di masjid, sekali barang jar. Nah, iman lemah. Imannya lama. Ya kan? Imannya, ibarat kayak HP itu baterainya suak. Baterainya suak tuh ya kalau. Nah, lalu kada connect ya kah.
Nah, jadi yang kedua penyebab orang adalah karena kenapa jadi kita membuka pengajian langkah inilah supaya kita itu tahu langkah-langkah. Oh, kenapa jadi kuni malas ya? Oh, karena tahu bang, karena tahu kenapa ya kuni baca Al-Quran tuh malas. Coba pengen baca keutamaan tentang membaca Al-Quran, timbul pulang semangat. Makanya diadakan majelis-majelis langkah ini supaya semangat beribadah. Ya Allah. Hadir pengajian yang asalnya yang suak tadi baterai tadi. Nah, full pulang. Ya kan? Baterai ya kalau yang asal nih asalnya kada tahu satu Rajab tuh bila asalnya ya dulu tahu aja mungkin kada ingat mungkin lah tanggal 1 Rajab itu bagus ba'amaliyah. Hadir majelis ingat pulang mau pulang nyoba amal beribadah. Nah, makanya hadir majelis itu panggunanya ya kalau menyemangati. Makanya itu guru kita sering menjelaskan tentang apa sih ilmu yang bermanfaat itu. Ilmu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambahkan semangat kita untuk beramal beribadah. Itu ilmu yang bermanfaat. Dan dua tanda ilmu bermanfaat itu dua. Ilmu kita ini bermanfaat kah kada kah? Dua tandanya. Lah. Satu, menambahkan semangat kita untuk beramal beribadah. Satu, hadir majelis semangat untuk beribadah. Malam 1 Rajab bila yuk kita tandai. Nah, semangat beribadah berarti. Iya kan? Isuk hendak sembahyang berjamaah pulang. Semangat beribadah. Berarti ini ilmu ini manfaat berarti. Satu. Yang kedua, tanda ilmu yang bermanfaat itu adalah menambahkan rasa takut kita untuk melakukan maksiat kepada Allah. Beribadah semangat, melakukan kemaksiatan, kedua ini lagi takutan bang. Nah, aku nih dosa-dosa bahari aja banyak mana sudah. Ditambah pulang dosa yang ada, kada gen, ada takutan, takutan. Yang bahari aja belum tuntung lagi nih di taubat akan, diminta ampun akan. Nah, ya kah? Nah, jadi penghalang seseorang beramal, penghalang seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Yang pertama kejahilan. Karena jahil, karena ketidaktahuan, karena minim ilmu. Nya kada tahu pahalanya ganal. Ini ganjarannya ganal. Ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kada tahunya, lalunya kada mau beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang kedua karena dhiful iman. Lamah iman. Lamah imannya, tahu aja ini baik, ini bagus, pahalanya ganal, hadiahnya surga, mendapatkan ridha Allah, dapat membuahkan kebersamaan bersama Nabi Muhammad SAW nantinya di dalam surga. Tahu aja, cuma imannya lamah, lalu kada mau menggawi. Faktor yang ketiga, penyebab yang ketiga, orang nih malas beramal, orang nih malas beribadah. Orang nih terhalang beramal, terhalang beribadah. Yang ketiga penyebabnya adalah aklul haram. Pemakan yang haram. Itu disebutkan man akalal harama asot jawarihu sya'a am aba. Siapa yang makan makanan yang haram? Siapa yang makan makanan yang haram? Maka otomatis anggota badannya itu gawinya maksiat aja. Jadilah apa yang kita makan, apa yang masuk ke dalam perut kita itu berpengaruh dengan kelakuan kita. Baik buruk kelakuan kita, baik buruk perbuatan kita dapat dilihat dari makanan yang kita makan. Sekali lagi baik buruk kelakuan kita, baik buruk perbuatan kita itu dapat dilihat dari apa yang kita makan. Kalau kita makan makanan yang halal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kelakuannya bagus. Kelakuannya, perbuatannya baik. Yang dilakukan selalu beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala seseorang makan makanan yang haram, sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis anggota badannya suka melakukan kemaksiatan. Nah, itu otomatis data. Dan kada maulah yang dimakan tuh yang haram. Sidin beramal beribadah itu rajin kada mungkin. Sidin itu masya Allah banajar.
gawiannya bilang mengorupsi, maaf lah mengorupsi aja ya. Gawian sidin itu mengorupsi aja. Tapi ke masjid aktif, ada mungkin. Tiap haji ba umroh, tiap tahun ba haji, tiap haji ba umroh. Tiap tahun ba haji, ba umroh tiap bulan. Wah, di mana-mana bersedekah. Dia mulai kemudian pulang Al-Quran sehari 2 kali hatam kayak Imam Syafi'i. Asa kada ada bang. Kada ada. Karena apa yang kita makan itu berpengaruh. Berpengaruh dengan kualitas ibadah kita, dengan semangat kita untuk beramal beribadah. Pengaruh perbuatan kita baik buruk itu pengaruh pemakan. Nah makanya tadi ulama mengatakan yang ketiga penyebab orang terhalang untuk beramal, penyebab orang terhalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala aklul haram. Gara-gara makan makanan yang haram. Hati-hatilah. Pilah-pilih makan. Pilah-pilih. Jangan sikat terus, kukut terus nah, kada tahu yang halal. Kita jangankan yang haram lah. Yang subhat jangan. Subhat itu kada jelas statusnya. Haram kah? Halal kah? Bulik dari Masjid Taqwa. Salahnya apa ya? Tak dapat duit jalan. Dipadahkan duit seorang tiada bisa duit tadi itu tolak ke masjid lah. Beda pulang asa sanggup bangjar, asa ya kan? Artinya kada jelas nih. Kada jelas antara ampun orang atau ampun seorang. Subhat karanya jangan dimakan. Bapak kayak apa ya? Buat ke dalam kotak amal renai. Iya kan? Dimakan janganlah guru jar. Diambil janganlah jar. Amun yang kalau kada ulun ambil orang mambilnya jar. Bujur pulang lah. Mun kada ulun ambil andak di masjid. Pas mandak di masjid lah ada yang mengaku tuh duit ulun tadi jar. Ganti. Ya kah? Kayak itu. Ganti ya paksa mengganti. Ya kah? Artinya Allah Ta'ala tuh berarti memaksa kita bersedekah jar Allah Ta'ala ikem nilaus kada bersedekah. Mun kada dengan cara nang kaya itu abi kada bersedekah ya kan? Maka mayana yang habang. Saseibo. Ada diambil orang mengambil. Hendak mengambil pulang lah. Ya, ada jelas nih ampun seorang atau ampun orang lah. Anda ke masjid hadiahkan ampun seorang pahalanya. Ya kan? Hadiahkan lawan yang ampun duit ya kan? Munnya lain ampun seorang nih. Misalnya ada yang mengaku ganti ya lagi. Berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita dengan cara seperti itu. Dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu subhat ngarannya lah, jangan dimakan. Sayang mana Pang Guru ajar? Habang guru jangan yang cap warek tuh ada bapak jangan cap warek tuh yang 2.000 lah 5.000 kan bapak yang habang sayang banget diambil. Janganlah yang subhatnya jangan, apalagi yang haram. Pengaruh atau lawan perbuatan kita, lawan kelakuan kita, baik buruk tingkah laku kita itu dapat dilihat dari pemakan. Dari apa yang kita makan. Yang kita makan halal, semangat beribadah. Bagus kelakuan kita, bagus kelakuan kita. Yang dimakan haram, jangan harap amal beribadah itu tenang, bisa istiqomah. Pasti senang inya melakukan kemaksiatan daripada melakukan ibadah. Nah, 3 dari kalau sebutin lagi. Penyebab orang itu beramal beribadah, penyebab orang itu terhalang untuk beramal beribadah. Yang keempat adalah tulul amal. Terlalu apa ya lah? Tulul amal itu kan bahasa kitab, bahasa bakunya itu panjang angan-angan. Bahasa yang lebih nyamannya itu terlalu berambisi untuk mendapatkan dunia. Wah. Tulul amal itu aja lah guru lah ya guru. Pon. Lawas lagi mati aja lah. Tulul amal biasanya lah. Ya, ia merasa kekal abadi di dunia ya kalau malawas lagi najar. Umuran nom. Penyakit kadada riwayatnya lah. Diperiksa kadada sudah jo dites di apa jorang tuh dicek ke jorang tuh.
Gula aman. Kolesterol aman. Asam urat aman. Lawas lagi mati jara tulul amal ngarannya. Bujur juga. Ya, tulul amal tuh terlalu banyak harapan. Terlalu banyak harapan ya kan? Ya bisa berharapnya panjang lawas lagi mati. Bisa juga berharap aku nih bila nyoba usaha membuka toko ini. Wah, kawa nukar helikopter. Ya kan? Harapan tuh terlalu tinggi. Ya kan? Aku ini. Nah, itu ada boleh nang kayak itu. Ya kan? Terkadang harapan yang seperti itu menghalangi kita untuk beramal beribadah. Ya, bahkan kada jarang bukan amal ibadah aja yang dikorbankan, yang haram dikokotnya asal tujuannya dapat. Pun maaf, maling tuh nah, jadi mancuntan apa ya? Kenapa ya? Inya hendak juga kayak orang, cuma kada kawa. Lalu pikirakan celengan masjid At-Taqwa nih kira-kira berapa isinya lah? Makawanin nokar bajo. Nah, pikirannya nih lah, inya kada kawa bang nang kayak orang, lalu inya dengan cara yang halal kada dapat. Ya kan? Lalu inya hendak mewujudkan keinginannya itu dengan cara yang haram. Nah, bajual sabu, talakas duitnya aja. Mengorupsi, talakas pang duitnya aja. Karena ulun hendak nukar pesawat. Gawian, ampun maaf, misalnya bajual pindol, intukar pesawat. Amunnya mengumpulkan gitu aja lambat, ngorupsi genjar supaya lakas. Ya kan? Nah, ini ngarannya tulul amal. Lah, tulul amal terlalu tinggi ambisinya tuh untuk mendapatkan sesuatu sehingga yang haram dikokotnya, yang haram digawinya, kewajiban ditinggalkannya. Kenapa? Asal inya mendapatkan meraih tujuan yang ingin inginkan, tahalang beramal beribadah. Ya kada? Nah, jadi 4 adalah 4. Seseorang malas untuk beramal. Ada 4 perkara penyebab seseorang terhalang untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-jahlu. Karena apa? Jahil nih yo. Mun bahasa Banjarnya bungol lah kadang alih. Mun bungol tuh kasar bang lah. Mun dibedakan jahil kada kasar lah. Ikam ni bungol banajar. Saik ni sedin. Ikam ni jahil banajar. Kada apa-apa pada sama. Karena kada tahu bang lah ibadah tuh bagus, ibadah ini baik, ibadah ini ganal pahalanya. Jahil. Kada tahu. Nah, kada tahu lebih halus bahasanya kada tahu ya kalau. Yang pertama karena faktor kejahilan, lalu terhalang untuk beramal beribadah. Yang kedua karena dekful iman. Kadang tahu aja ini bagus, ini baik. Tahu aja ibadah ini bagus. Cuma karena imannya lemah, lalu kada menggawi. Yang ketiga adalah aklul haram, karena makan makanan yang haram. Apa yang dimakannya haram, yang haram terus yang dikokotnya. Lalu beramal beribadah tuh kada semangat lagi. Kelezatan untuk beramal beribadah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Inya apa ya? Karena inya mahir melakukan yang haram. Ya kah? Makan yang haram. Kemudian yang keempat yang terakhir tulul amal. Panjang angan. Ya terlalu berambisi untuk mendapatkan keinginan inya, untuk mewujudkan keinginan inya, sehingga yang haram pun dilakukan. Ya kah? Yang haram dilakukan. Beramal, beribadah malas. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Isyraq sudahlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah serta keistiqomahan kepada kita sekalian untuk beramal beribadah kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala manawa bihi salafun salih ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna
nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Isyraq.